Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah ditelan oleh Raja Naga Hitam, adegan di depan Chu Feng menjadi kabur. Ketika garis pandangnya menjadi jelas lagi, Chu Feng menemukan bahwa ia telah kembali ke Pawn Inheritance. Hanya saja, gambar King Monstrous Dragon Beast di dalam Inheritance Pawn saat ini telah menyusut ukurannya. Tepatnya, naga itu menyusut dalam ukuran sementara yang dipusatkan di sekitar Yao Jiao Tingyu. Gambar King Monstrous Dragon Beast yang berisi Bloodline Monstrous Dragon yang sangat kuat, pada saat ini sedang berasimilasi ke dalam tubuh Yao Jiao Tingyu. Tampaknya kita sudah berhasil, ucap Chu Feng. Melihat adegan ini, Chu Feng mulai tersenyum dan menghela napas lega. Awalnya dia berpikir bahwa Raja Naga Hitam berencana untuk menyerahkan kekuatannya kepadanya. Pada saat itu, Chu Feng merasa sangat terkejut. Jika Raja Naga Hitam benar-benar memberikan kekuatannya padanya, itu berarti dia akan merebut kekuatan yang seharusnya menjadi milik Yao Jiao Tingyu. Dengan kata lain, Chu Feng akan menjadi individu yang tidak setia dan tidak benar. Namun pada saat ini, perubahan Pats Yao Jiao Tingyu dapat dilihat sangat jelas. Bahkan auranya dengan cepat tumbuh lebih kuat. Dari kultivasi aslinya di peringkat 5,5 kaisar bela diri, dia sudah menjadi peringkat 7,5 kaisar bela diri. Selanjutnya, auranya masih tumbuh lebih kuat. Aneh, seru Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng terkejut. Sementara sudah jelas bahwa Yao Jiao Tingyu telah menerima warisan, karena kultivasinya meningkat tepat di hadapannya, aura Chu Feng sendiri juga tumbuh lebih kuat. Dia juga telah mencapai terobosan. Dia tidak lagi peringkat 7 Half Martial Emperor, malah menjadi peringkat 8 Half Martial Emperor. Tidak hanya itu saja, Chu Feng bisa merasakan bahwa kekuatan spiritualnya juga telah tumbuh berkali-kali lebih kuat. Dengan pikirannya, ia melepaskan kekuatan spiritual dari ruang spiritualnya. Itu bukan lagi kekuatan spiritual level tanda ular. Namun sebaliknya, itu telah menjadi kekuatan spiritual tanda naga. Aku juga telah mencapai terobosan. Mungkinkah aku sudah mendapatkan warisan juga? Seru Chu Feng dengan takjub. Kultivasi peringkat 8 Half Martial Emperor, dan kekuatan spiritual tanda naganya sudah ditetapkan. Meskipun dia tidak merasakan kemungkinan mereka bertambah kuat lagi, namun tetap saja mereka adalah level kekuatannya saat ini. Chu Feng, cepat masuk dan lihatlah. Pada saat ini, si ratu berbicara dengan gembira. Apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Mendengar nada suara si ratu, sepertinya dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditunjukkan padanya. Dengan demikian, Chu Feng segera melemparkan kesadarannya ke ruang spiritualnya. Oh surga, bagaimana ini bisa terjadi? Seru Chu Feng. Setelah mencapai ruang spiritualnya, Chu Feng yang biasanya tenang, kini tidak dapat tetap tenang lagi. Selain Ratu Cantik Yeseng luar biasa, sebenarnya ada 3 item tambahan di ruang spiritualnya. Selain itu, mereka mengambang di udara. Ketiga item itu adalah peta, token, dan kunci. Peta itu tampak ilusif dan nyata, dan seolah-olah sedang berubah antara ilusi dan kenyataan. Itu sangat mistis. Token itu tampaknya dibuat dari batu biasa, dan itu memiliki penampilan yang sangat kasar. Dan bahkan, bisa dikatakan itu agak jelek. Namun Chu Feng bisa tahu dengan sekali pandang, bahwa itu adalah barang luar biasa yang mengandung semacam kekuatan khusus. Adapun kunci itu bahkan lebih aneh. Kunci itu terbuat dari cahaya. Cahaya itu terdiri dari substansi cahaya yang lebih kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan seolah-olah semua bintang di langit telah berkumpul untuk membentuk kunci. Melihat itu, kuncinya tampak seperti kunci bintang. Dengan takjub, Chu Feng mengulurkan tangannya, dan meraih ke arah 3 item tersebut. Dia ingin memeriksa mereka dengan cermat. Bang! Namun tepat ketika tangan Chu Feng menyentuh kunci bintang, kunci itu meledak menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Bang! Bang!
Segera mengikutinya, token dan peta itu juga meledak dan menghilang. Mengapa bisa seperti ini? Ucap si ratu. Melihat adegan ini, si ratu sangat terkejut. Dari cara dia melihatnya, ketiga item itu semuanya adalah harta karun. Jika mereka menghilang, itu akan sangat disayangkan. Tidak, mereka sudah pada aku, kata Chu Feng. Apa? Seru si ratu dengan bingung. Melihat itu, Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia membuang kesadarannya kembali ke tubuhnya. Dia membuka tangannya, dan token batu serta kunci bintang ada di kedua tangannya. Mereka benar-benar bergeser dari ruang spiritual ke tubuhmu, seru si ratu dengan sangat terkejut. Namun setelahnya, dia langsung bertanya. Tapi peta itu masih hilang, ucap si ratu. Oh, peta itu ada di kepalaku, balas Chu Feng sambil menunjuk ke kepalanya. Meskipun peta itu hilang, tapi isi peta itu ada di kepalanya. Yo, itu tidak buruk. Tampaknya Raja Naga Hitam benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Dia sebenarnya mampu mencapai prestasi seperti ini. Ucap si ratu sambil mengangguk kagum, dan senyum manis hadir di wajahnya yang sangat cantik. Dia benar-benar menawan. Saat melihatnya, seseorang akan merasa seolah-olah hati mereka akan meleleh. Apa yang direkam di peta itu? Apakah ada hubungannya dengan plat judul dan kunci itu? Dengan gembira, si ratu bertanya dengan rasa ingin tahu. Labirin Cahaya Bulan. Ini adalah peta Labirin Cahaya Bulan. Kunci dan plat judul itu juga terkait dengan Moonlight Maze, kata Chu Feng. Apakah itu salah satu tanah suci martialisme 3 daerah terlarang besar? Si ratu bertanya. 3 area terlarang besar, Labirin Cahaya Bulan, formasi pembantaian menyantap darah, dan pemakaman era kuno. 3 item yang ditinggalkan oleh Raja Naga Hitam semuanya terkait dengan Labirin Cahaya Bulan, kata Chu Feng. Apakah itu tempat harta karun? Si ratu bertanya. Iya, ini mengarah ke harta yang ditinggalkan oleh Raja Naga Hitam. Semua kekayaan yang telah dia kumpulkan sepanjang hidupnya ada di sana, dan bahkan ada persenjataan kekaisaran, kata Chu Feng. Wow, kalau begitu, dia benar-benar telah mewariskan warisannya kepadamu. Ucap si ratu yang menjadi lebih bersemangat. Meskipun dia telah menyerahkan kekuatannya kepada Yao Jiao Tingyu, tapi dia telah menyerahkan hartanya kepada aku, kata Chu Feng. Panen besar. Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia, ucap si ratu yang menjadi lebih gembira. Tidak, ini semua milik King Monstrous Dragon Rache. Aku tidak bisa mengambilnya, kata Chu Feng. Kamu tidak mungkin berpikir untuk mengembalikan mereka ke Yao Jiao Tingyu kan? Si ratu bertanya. Tentu saja aku akan mengembalikannya, kata Chu Feng. Goblok, bodoh, idiot, kamu hanya membuang niat baik dan usaha Raja Naga Hitam yang melelahkan, ucap si ratu dengan marah. Ini bukan milikku sejak awal, balas Chu Feng sambil memaksa tersenyum. Bahkan jika si ratu marah, dia masih tidak akan menyesuaikan hal-hal ini untuk dirinya sendiri. Bas-bas. Tepat pada saat ini, gambar Beast Dragon Monstrous Dragon pun menghilang. Mereka benar-benar memasuki tubuh Yao Jiao Tingyu. Pada saat ini, kultivasi Yao Jiao Tingyu telah mencapai setengah kaisar marsial peringkat 8. Selain itu, kultivasinya masih meningkat. Pada akhirnya, kultivasinya berhenti di puncak tingkat 8 Half Martial Emperor. Dia belum berhasil menerobos ke peringkat 9 Half Martial Emperor. Namun demikian, Chu Feng tahu bahwa dia akan membuat terobosan dengan segera. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan gambar King Monstrous Dragon Beast terlalu kuat. Pada saat ini, kekuatannya secara sempurna menyatu dengan Yao Jiao Tingyu di tubuhnya. Dia sudah mendapatkan warisan Raja Naga Hitam. Warisan yang ia peroleh berbeda dengan warisan Kaisar Gong yang diperoleh Zhang Tianyi. Yao Jiao Tingyu telah sepenuhnya menerima kekuatan Raja Naga Hitam, dan dia ditakdirkan untuk mendapatkan prestasi luar biasa di masa depan. Selain itu, tidak mungkin baginya untuk melampaui bahkan Raja Naga Hitam. Aku sudah berhasil. Aku sudah berhasil. Yao Jiao Tingyu membuka matanya dan berseru. Dia saat ini dalam sukacita yang tak tertandingi. Dia benar-benar melemparkan dirinya ke dada Chu Feng, dan kemudian memeluknya dengan erat.
Selamat, ucap Chu Feng sambil tersenyum. Dia merasakan kegembiraan untuk Yao Jiao Tingyu, dan Raja Monstrous Dragon Rache dari lubuk hatinya. Terima kasih Chu Feng, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas ini. Bagaimana kalau aku akan mencurahkan hidupku untukmu? Yao Jiao Tingyu berkata sambil melihat ke arah Chu Feng. Lah, Chu Feng langsung bingung bagaimana harus merespons. Meskipun benar bahwa Yao Jiao Tingyu sangat seksi dan menawan, tapi dia tidak punya perasaan khusus untuknya, dan hanya menganggapnya sebagai teman. Hahaha, lihatlah, betapa terkejutnya kamu. Aku hanya bercanda dengan kamu. Kami dari King Monstrous Dragon Rache hanya dapat mengikat lawan jenis dari ras yang sama. Dengan begitu, tidak mungkin bagi kita untuk bersama dengan manusia, kata Yao Jiao Tingyu. Oh, hahaha, dasar, ucap Chu Feng sambil menghela nafas lega. Chu Feng, kultivasi kamu juga meningkat, ucap Tingyu. Yao Jiao Tingyu merasakan bahwa aura Chu Feng juga merupakan Serteng Kaisar Marsial peringkat 8. Ini semua berkatmu. Jika aku tidak menemani kamu di sini, tidak mungkin bagi aku untuk mencapai terobosan secepat ini, kata Chu Feng. Hebat, hebat, hebat. Ini benar-benar hebat. Ini hanyalah dua peristiwa menggembirakan yang terjadi secara bersamaan. Mari kita keluar, dan membiarkan senior yang menunggu kita menikmati kegembiraan juga, ucap Tingyu. Saat Yao Jiao Tingyu berbicara, dia melompat keluar dari kolam warisan. Berhasil, seru Martial Emperor fraksi perdamaian itu sambil memiliki ekspresi terkejut. Karena bagaimanapun, perubahan yang terjadi pada Yao Jiao Tingyu sangat jelas. Aku berhasil, senior, aku benar-benar berhasil mendapatkan warisan. Fraksi perdamaian kita akan dapat terus mempertahankan otoritas dalam balap naga monstrous kita. Semua ini karena Chu Feng. Dia adalah dermawan Raja Binatang Naga balap kita, kata Yao Jiao Tingyu. Hebat, hebat, hebat. Seru Kaisar bela diri itu. Kaisar bela diri itu sangat bersemangat, dan mengucapkan 3 kata hebat secara berturut-turut. Kemudian dengan gabruk, dia sebenarnya berlutut di depan Chu Feng. Senior, apa yang kamu lakukan? Ucap Chu Feng sambil buru-buru mencoba membantunya mundur. Teman kecil Chu Feng, kebaikanmu yang luar biasa bukanlah sesuatu yang bisa aku syukuri dengan kata-kata. Kebaikan yang telah kamu perlihatkan kepada Raja Monstrous Dragon Rache kami ini, itu adalah sesuatu yang harus kami bayar kembali. Jika kamu membutuhkan aku di masa depan, jangan menahan diri dan malu-malu. Bahkan jika aku harus pergi melalui air dan menginjak api, bahkan jika aku harus membuang hidup aku yang sangat kecil ini, aku akan bersedia melakukannya. Kaisar bela diri itu berbicara dengan ekspresi serius, dan menolak untuk bangkit kembali. Senior, kamu menganggap ini terlalu serius. Putri Tingyu dan aku sudah saling kenal. Kita adalah teman. Maka aku, Chu Feng, tidak pernah mencari imbalan saat membantu teman-teman aku, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, kebajikan kamu adalah sesuatu yang harus dibayar oleh Raja Monstrous Dragon Rache. Kamu tidak tahu betapa pentingnya hal ini bagi balap naga monstrous raja kita, desak Kaisar bela diri itu. Kamu benar-benar berlutut kepada manusia. Kamu benar-benar memalukan bagi Raja Monstrous Dragon Rache kami. Tepat pada saat ini, suara yang familiar terdengar dari kejauhan. Kamu masih hidup, seru Tingyu. Setelah melihat orang itu, Yao Jiao Tingyu dan Martial Emperor dari fraksi perdamaian keduanya terkejut. Segera, keduanya mengungkapkan ekspresi panik. Orang yang telah tiba adalah, itu lebih tepatnya peringkat 2 Kaisar bela diri dari fraksi perang. Dia benar-benar selamat dari pengepungan serangga api dunia bawah. Tingyu, tidak peduli apa, aku tetap seniormu. Apakah kamu benar-benar berharap atas kematian aku sebanyak itu? Pria tua itu mencibir saat ia berjalan menuju Chu Feng dan yang lainnya. Apa yang kamu inginkan? Tanya Yao Jiao Tingyu. Sangat sederhana, karena kamu berharap untuk kematianku, maka aku akan membunuhmu. Terutama untuk kamu saat ini. Kamu benar-benar berhasil mendapatkan warisan Lord Dragon King. Karena itulah, kamu harus dibunuh.
Martial Emperor dari fraksi perang berkata dengan dingin. Chu Feng, Ting Yu, cepatlah pergi dari sini. Pada saat ini, peringkat 1 Martial Emperor Martial tiba-tiba melompat maju sambil menyuruh mereka. Dia berubah menjadi naga raksasa hitam besar, dan menerkam ke arah peringkat 2 Martial Emperor. Selain itu, dia juga telah mengungkapkan bentuk aslinya. Dia berencana menggunakan hidupnya untuk mengulur waktu bagi pelarian Chu Feng dan Yao Jiao Tingyu. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Kaisar Perang Fraksi Perang mendengus dingin. Sebagai Kaisar Bela Diri peringkat 2, bagaimana mungkin dia takut pada Kaisar Bela Diri peringkat 1? Dengan pikirannya, penindasannya langsung tersapu keluar. Dia berencana untuk menggunakan kekuatan opresifnya, itu untuk menghancurkan Kaisar Bela Diri tempat fraksi itu sampai mati. Bas-bas. Namun tepat pada saat ketika penindasannya jatuh ke arah Martial Emperor fraksi perdamaian, formasi roh emas cerah dan mempesona tiba-tiba muncul entah dari mana. Formasi itu berubah menjadi dinding, dan menghalangi kekuatannya yang menindas. Formasi spiritual tanda naga, seru tetua fraksi perang. Saat formasi spirituk emas yang dipenuhi dengan tanda naga muncul, jangankan Martial Emperor dari fraksi perang, bahkan Martial Emperor dari fraksi perdamaian dan Yao Jiao Tingyu sangat terkejut. Chu Feng, kamu sebenarnya seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga? Tanya Kaisar Bela Diri fraksi perang sambil memandang ke arah Chu Feng, itu dengan tatapan penuh keheranan. Dia tahu bahwa pembentukan formasi telah dilepaskan oleh Chu Feng. Hidupmu sekarang cukup sulit, maka dari itu, kamu harus menggunakan semacam harta untuk bertahan hidup bukan, kata Chu Feng. Jawab pertanyaanku, teriak Kaisar Bela Diri fraksi perang. Ekspresi terkejut yang dia ungkapkan tidak berkurang, dan malah semakin meningkat. Kamu bisa melihat pembentukan formasi spiritualku. Apakah kamu masih perlu mengajukan pertanyaan yang sudah kamu tahu jawabannya? Balas Chu Feng sambil tersenyum dingin. Lalu setelah itu, dia berkata, sebenarnya, cukup bagus kamu bisa selamat. Untuk sampah sepertimu, aku selalu suka merawat mereka secara pribadi, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia sudah berjalan ke sisi Martial Emperor fraksi perdamaian. Dan kemudian, dia berkata kepada Martial Emperor dari fraksi perdamaian. Senior, izinkan junior ini untuk mengurus sampah Raja Balap Naga mengerikan ini, ucap Chu Feng. Chu Feng, kamu, seru Kaisar Bela Diri fraksi perdamaian dengan khawatir. Meskipun kultivasi Chu Feng telah meningkat, tapi dia masihlah peringkat 8 Half Martial Emperor. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia bisa bertarung melawan Kaisar Bela Diri peringkat 2? Senior, tolong percaya saja padaku, kata Chu Feng dengan percaya diri. Baiklah, kamu hati-hati, balas Kaisar Bela Diri fraksi perdamaian itu dengan terpaksa. Karena bagaimanapun, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Kaisar Bela Diri fraksi perang itu. Namun bagi Chu Feng, dia telah memblokir kekuatan penindas Martial Emperor dari fraksi perang dengan pembentukan formasinya. Meskipun dia tidak terlalu percaya diri pada Chu Feng, tapi tetap saja kekuatan Chu Feng melampaui kekuatannya. Jika dia bertarung dengan Martial Emperor dari fraksi perang, maka hanya kematian yang akan menantinya. Namun jika Chu Feng bertarung, mereka mungkin benar-benar bisa hidup. Dengan demikian, Kaisar Bela Diri Perdamaian tiba di samping Yao Jiao Tingyu, dan membawanya ke lokasi yang jauh dan cukup aman. Adapun Chu Feng, dia berdiri dalam konfrontasi melawan Kaisar Bela Diri fraksi perang. Konyol, hanya seorang peringkat 8,5 martial Kaisar belaka, kamu sebenarnya berani berbicara omong kosong tentang merawatku. Manusia benar-benar bodoh, ucap Kaisar Perang fraksi perang yang tidak menempatkan Chu Feng di matanya. Jangan banyak bacot, aku akan membiarkan kamu menyerang aku terlebih dahulu, kata Chu Feng. Chu Feng, bahkan jika kamu seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, tapi kamu sudah jelas bukan tandinganku. Selain itu, aku bukanlah peringkat 1 Kaisar Martial. Tapi sebaliknya, aku adalah Kaisar Martial peringkat 2. Lebih jauh lagi, aku adalah elit dari Raja Monstrous Dragon Rache kami.
Aku akan memberitahu kamu, arti dari rasa takut dengan garis darah Raja Monstrous Dragon Beast aku, kata Kaisar Perang Fraksi Perang ketika dia menatap Chu Feng dengan galak dengan mata merahnya. Aku akan memberitahumu ini juga. Untuk bertarung melawanmu, aku tidak akan menggunakan formasi spiritual. Tapi sebaliknya, aku hanya akan menggunakan kekuatan bela diri aku, kata Chu Feng. Apa yang kamu katakan? Seru tetua fraksi perang. Segera, ekspresi Kaisar Marsial Fraksi Perang berubah. Dia tidak berani mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Nanti kamu akan segera mengerti, balas Chu Feng. Segera setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, suara berdengung bisa terdengar. Guntur segera melintas di matanya, lalu Thunder Armor dan Thunder Wings-nya muncul bersamaan. Dalam sekejap, kultivasi Chu Feng naik dari peringkat 8 Half Martial Emperor, ke peringkat 1 Martial Emperor. Dan, boom! Kemudian tubuh Chu Feng bergeser, dan dia langsung tiba di depan Kaisar Bela Diri dari fraksi perang itu. Lebih jauh lagi, tinjunya diayunkan secara eksplosif ke arah Kaisar Bela Diri perang itu. Sial! Seru Kaisar Perang Faksi Perang sambil dengan segera, mengangkat tangannya untuk memblokir tinju Chu Feng. Namun ketika ia berhasil memblokir serangan kepalan tangan Chu Feng, rasa sakit yang menyakitkan yang ditransmisikan dari lengannya, itu membuatnya merasa tidak percaya. Itu adalah satu hal untuk kultivasi Chu Feng meningkat dari peringkat 8 Kaisar setengah bela diri, yang menjadi peringkat 1 Kaisar bela diri. Namun demikian, kekuatan bertarung Chu Feng sebenarnya mampu melawannya. Seseorang harus tahu, bahwa ia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Agar Chu Feng dapat mengancamnya sebagai Kaisar Bela Diri peringkat 1, itu berarti kekuatan pertempuran Chu Feng mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Bersiaplah untuk mati, ucap Chu Feng. Segera, Chu Feng tidak memberinya waktu untuk mempertimbangkan. Saat tinju dan kakinya bersilangan satu sama lain, serangannya menjadi semakin ganas. Kaisar Bela Diri Fraksi Perang telah tertangkap karena siap, dan akhirnya tidak mampu menangani serangan Chu Feng. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menghindar, bertahan, dan diserang. Ini benar-benar tak terbayangkan. Bakat teman kecil Chu Feng sebenarnya menantang surga. Kaisar Bela Diri Fraksi Perdamaian dan Yao Jiao Tingyu berseru dengan heran. Mereka merasa ini sangat tak terbayangkan. Ini sangat sulit dipercaya, bahwa Chu Feng benar-benar memiliki metode untuk menerobos dari setengah Kaisar Bela Diri peringkat 8, ke Kaisar Bela Diri peringkat 1. Kaisar Marsial dan setengah Kaisar Marsial secara intrinsik sangatlah berbeda. Banyak orang dan binatang buas memiliki metode khusus untuk meningkatkan kultivasi mereka untuk waktu yang singkat, itu ketika mereka adalah Half Martial Emperor. Sebagai contoh, ada garis keturunan kekaisaran dan kekuatan ilahi, serta garis keturunan khusus yang diwariskan untuk binatang buas tertentu. Dengan begitu, mereka semua mampu mencapai prestasi ini. Namun setelah mencapai tingkat Kaisar Bela Diri dalam kultivasi mereka, maka akan sangat sulit dan tidak akan mungkin untuk mencapai itu. Sementara seseorang dapat meningkatkan kultivasi melalui penggunaan garis keturunan seseorang, ataupun kekuatan ilahi pada tingkat Half Martial Emperor, maka itu tidak mungkin lagi ketika seseorang menjadi Kaisar Marsial. Sebagai contoh, Tetua Agung dari 4 klan kekaisaran besar, serta Kaisar Bela Diri yang memiliki tubuh ilahi. Mereka semua adalah individu yang sangat berbakat. Ketika mereka berada di peringkat 8 Half Martial Emperor, mereka semua dapat menggunakan metode mereka masing-masing untuk meningkatkan kultivasi mereka, untuk menuju peringkat 9 Half Martial Emperor. Namun setelah mencapai peringkat 9 Kaisar Bela Diri, mereka tidak lagi mampu menggunakan metode khusus untuk meningkatkan kultivasi mereka untuk peringkat 1 Kaisar Bela Diri. Setelah menjadi Kaisar Bela Diri, itu juga tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan metode mereka, dan meningkatkan kultivasi mereka dari peringkat 1 Kaisar Bela Diri ke peringkat 2 Kaisar Bela Diri. Terlepas dari apakah itu kekuatan ilahi atau garis keturunan yang diwariskan, mereka hanya mampu meningkatkan kekuatan pertempuran mereka dengan jumlah tertentu,
itu ketika mereka mencapai tingkat kultivasi kaisar bela diri, dan tidak mungkin metode ini untuk benar-benar meningkatkan kultivasi mereka sendiri. Dengan kata lain, tidak peduli metode apa yang dimiliki seseorang, maka tidak mungkin untuk meningkatkan kultivasi seseorang dari half martial emperor ke martial emperor. Ranah setengah kaisar marsial dan kaisar marsial benar-benar berbeda. Ada celah intrinsik di antara mereka, dan juga kurungan yang tidak bisa dipecahkan. Itu adalah perbedaan yang tidak dapat diatasi. Namun hal semacam ini yang tidak mungkin dicapai sebenarnya, itu benar-benar dilakukan oleh Chu Feng. Apa yang orang lain tidak bisa capai, itu telah dicapai oleh Chu Feng. Kesenjangan besar yang tidak bisa diatasi, itu sebenarnya dilintasi oleh Chu Feng. Karena itulah, bagaimana mungkin Yao Jiao Tingyu dan yang lainnya tidak terkejut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.